secara langsung dari kawasan Agrobrita Center Muara Budi Kabupaten Musi Rawas. Baik, dengan setia radio salam dimanapun kalian berada, tentunya di edisi 24 Januari 2023 dalam program Induk Informasi Edukatif ya pendengar dimanapun kalian berada, untuk selalu station di 97,1 FM Radio Darussalam. satu FM Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agrobrita Center Muara Budi Kabupaten Musi Rawas. Edisi Selasa 24 Januari 2023 tentunya dalam program Induk Informasi Edukatif kita kedatangan tamu yang sangat paling berharga nih ya. Tentunya udah biasa nih ya, mungkin para pendengar udah sering mendengarkannya nih ya. Kita kedatangan tamu dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas. Oke pendengar, sebelumnya kita sapa dulu nih pemateri kita yang pertama itu Dr. Andes Sultoni, jabatannya sebagai Pembina dan Keserataan KB. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Gimana kabarnya di hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, sejuk, damai dan mantap. Wow, mantap ya Pak ya. Selanjutnya yaitu pemateri kedua yaitu Ibu Marifat. Nah, jabatannya ini sebagai Seksi Advokasi dan Penggerak. Ini kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Ya, gimana Pak kabarnya di pagi hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Ya, alhamdulillah. Tentunya nih Bu ya, di tahun 2023 kita harus menjaga kesehatan ya agar segala aktivitas kita tentunya nih ya semuanya tercapai nih ya. Nah, pendengar, tentunya nih ya dalam program Induk Informasi Edukatif kita akan berbincang mengenai MKJP efisien dan aman. Benar nih Pak? Benar sekali Mbak. Oke, sebelumnya kita tanya terlebih dulu nih ya, apa nih mengenai MKJP efisien dan aman nih Pak? Apa nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati Haja Ratna Mahmud, beserta Ibu Wakil Bupati Ibu Haja Suwarti Berlian dan seluruh para pimpinan-pimpinan di Pemda Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya kepada Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta rekan-rekan teman-teman yang sekarang ada di kantor dan seluruh masyarakat dimanapun berada yang mungkin bisa live mendengarkan langsung dari acara pagi hari ini, bincang-bincang soal keluarga berencana yang terkhusus pada MKJP efisien dan aman ya Pak ya. MKJP ini M-nya itu metode. Ya. Jadi K-nya itu kontrasepsi. Oh, kontrasepsi ya Pak ya. J-nya itu jangka. P-nya panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang. Oke, itu singkat. Jadi disingkat MKJP ya Pak ya. Iya Mbak. Nah, selain itu nih Pak ya, mengenai yang Bapak sebutkan tadi, apa nih yang paling diminati oleh masyarakat di sekitar nih Pak? Tentunya di sekitar Kabupaten Musi Rawas nih Pak ya. Baik. Makasih Mbak. Iya. Dan sekali lagi yang berbahagia juga, selamat bertugas rekan-rekan Korlap, penyuluh KB yang di lapangan dan seluruh para kader hari ini sedang juga ikut menyimak acara ini. Jadi yang diminati untuk alat kontrasepsi untuk saat sekarang ini didominasi oleh pemasangan di lengan itu loh Mbak, namanya implan. Implan tuh bahasa medisnya. Kalau bahasa ibu-ibu, kalau kami sedang keliling-keliling itu namanya pasang susu. Oh, gitu. pasang susu. Apalagi, jadi susu ini paling diminati oleh masyarakat ya Pak ya. Oke, lanjut Pak, masih ada? Ada. Kalau tadi saya nyebut itu ada
namanya jangka panjang berarti pasti ada jangka Pendeknya ya. pendek. Begitu. Oke. Apa Nah, nih itu- Pak jangka pendeknya nih? Hah? Jangka pendek itu seperti pil, minum pil itu, Oh, obat-obatan ya Pak ya? terus suntik gitu. Mm-mm. Padahal dalemannya itu sama, Sama. hormonnya sama, cuman beda kemasan. Oh, beda kemasan, tapi isinya sama ya. Sama. Ada yang dua-dua itu yang pil sama apa? Sama Mm-mm. suntikan itu ya bisa mencegah untuk kehamilan gitu. Cuman kurang efisien. Kurang efisien. Dan ya. pun dulu diomongin begitu pada susah masyarakat ini. Udah pakai implan saja, pada takut dicublis itu kan. Nggak taunya ya udah nggak apa-apa, namanya pendidikan kan, pendidikan masyarakat. Iya. Jadi nggak apa-apa pakai pil dulu, nggak apa-apa. Lama-lama tahu sendiri kelengahannya. Kelengahan. Iya, kelengah lupa minum itu pil. Wah, akhirnya jadi Itu. terjadi kehamilan. Oke. Dan itu pun bukan satu dua, banyak yang mengalami seperti itu. Nah, saat itu baru nurut, ya, nurut dengan program yang menggunakan alat kontrasepsi yang susuk itu loh Mbak. Iya ya. Nah, Implan tadi ya Pak ya. Ya memang memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat itu nggak boleh pemaksaan. Jadi pertama itu pemahaman dulu. Iya. Adapun dia paham atau nggak paham, nanti lama-lama pahamnya ya ikut alur aja. Lama-lama jadi paham. Lama-lama udah Iya. paham ya Pak ya kalau Iya. dijelasin terus-menerus nih ya. Iya. Akhirnya berbondong-bondong. Mhm. Begitu ada mobil untuk pelayanan itu datang, pasti uang itu udah kayak ketarik oleh mobil buyan kita. Iya. Kepengen pada pasang susu gitu. Mhm. Nah Pak, kalau boleh tahu nih ya, Iya. mungkin kelebihan atau kekurangan implan ini apa saja nih Pak? Kelebihan atau kekurangannya? Kelebihan daripada implan. Iya. Ya kalau salah satunya kemarin sudah saya tulis di sini Bu. Ada namanya apa? Kelebihan atau keuntungannya kalau pasang susu itu kan. Yang jelas kalau yang pakai implan ini itu terjadi kehamilannya sangat Lama ya Pak? bukan lama. Bisa dikatakan sukses lah. Oke, sukses Itulah ya. makanya disebut dengan efektif itu begitu. Oke. Jadi alhamdulillah dengan implan ini semuanya ya bisa teratur kehamilannya dan tercegah kehamilannya begitu. Ada lagi Mbak, kalau apa itu izin saya agak pilek. Suaranya kayak udah konser nih Pak ya. Musim Serak-serak gimana gitu? musim hujan terus. Oh ya, musim hujan. Mungkin kemarin udah liburan Bapak ya kayaknya. Kok tahu Mbak? Iya, jadi implan itu kelebihannya apa ya? Ekonomis gitu loh. Ekonomis Pak ya. Ekonomis bisa bertahan sampai Lama. 2 tahun atau 3 tahun gitu. 3 tahun. bisa. Lebih lama ya Pak Nah ya. kalau yang pil kan tiap hari. Tiap hari. Iya, Tiap hari mengkonsumsi ya. Iya. Suntik tuh cuma kadang sebulan, kadang 3 bulan gitu. Jadi kurang praktis lah. Iya. Tapi kalau pakai implan ini praktis. Nah, kemudian kalau apa namanya, ibu-ibu ini kan yang dipasang yang ikut ber-KB itu kan ibu-ibu khusus. Iya. Tertentu orangnya. Ibu-ibu khusus Ya, ya. tidak semua ibu-ibu dikuabi semua, tidak. Tidak. Hanya ibu-ibu yang mengalami kesuburan. Ya, menggunakan implan nih Pak, ini khusus untuk ibu-ibu atau ada bapak-bapaknya juga nih Pak mengenai KB ini Pak? Kalau yang implan ini sementara ini ditemukan untuk ibu-ibu. Ibu-ibu dulu ya. Tapi ibu-ibu yang masih usia subur. Oke. Kalau ibu-ibu yang Berusia berapa nih Pak? Kalau boleh tahu suburnya, masa ya, subur wanita masa ini? subur ini kurang lebih 40 ya. Iya. Masih Mungkin bisa dibantu Ibu Marifah nih. Karena Ibu wanita mungkin udah tahu ya Pak ya. Banyak yang tahunya nih. Oke Ibu, kami persilakan. Kalau kesuburan wanita itu biasa dimulai dari menstruasi, itu masa subur. Tapi ini pasangan, jadi pasangan Oh, yang di sudah pasangan menikah, ya. sudah menikah. Yang dianjurkan adalah
untuk wanita itu umur 21 tahun di KB. Kalau di Dinas Kemenak itu dia 18 tahun udah bisa menikah. Tapi kita menganjurkan mereka hamil sampai 21 tahun, masa suburnya sampai umur biasanya itu menstruasinya sampai 45 masih subur ya. Masih subur kalau ibu-ibu masih berumur 45 ya. Bahkan sekarang itu 50 masih subur, Mbak. Masih subur ya. Jadi yang kita targetkan itu tadi, Mbak, yang dari umur 21 sampai 45 tahun. 21 sampai 45 tahun ya Bu ya, yang sangat dianjurkan. Mungkin yang di atas 45 mungkin tidak dianjurkan untuk punya keturunan lagi nih ya Bu ya. Ya, karena beresiko. Karena sangat beresiko mungkin ya Bu ya. Nah, selain itu nih Bu, kalau boleh tahu mengenai MKJP ini mungkin ada alat kontraseksi dalam rahim. Nah, itu apa nih Bu? Kita lanjutin ya. Kontrasepsi mantap itu untuk wanita ada lagi, yaitu MOW. MOW itu metode operasi pada wanita, atau disebut juga biasanya operasi vasektomi. Yaitu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran telur pada wanita dan saluran sperma pada laki-laki, itu untuk MOP ya. Ini mempunyai beberapa keuntungan. Kalau wanita itu memakai MOW, MOW tadi ada memotong saluran telur atau yang disebut dengan tubektomi. Keuntungannya itu dia mempunyai efektivitasnya 99,5%, lebih rendah dibanding dengan implan tadi, Mbak. Kalau implan tadi 99,95%. Kalau di sini efektifnya 0,5% kehamilan per 100 wanita yang menggunakan MOW. Tapi kalau MOW ini memang ada yang gagal, tapi dari 100 orang itu ada 0,5% yang kadang-kadang ada yang hamil. Jadi ada kegagalannya juga ya Bu ya. Karena Tuhan berkehendak. Rezeki yang datang mungkin ya Bu ya. Nah, yang menjadi kendala kegagalannya ini kenapa nih Bu? Biasanya medis itu ya Pak ya, masalah medis. Kemudian mungkin ya itu tadi hanya Allah yang tahu ya Bu. Biasanya hanya kegagalan itu 0,5% dari 100 kehamilan. Jarang sekali sih Mbak. Itu mengenai MOW Bu, atau metode kontrasepsi wanita nih ya Bu ya. Nah, selain itu mungkin ada MOP ya Bu ya. Atau Bapak nih yang menjelaskan mengenai MOP ini Pak? Atau metode operasi pria nih Pak? Terima kasih Mbak. Mbak siapa namanya? Rengga. Mungkin jarang ketemu Bapak ya sama saya. Berarti kurang terkenal ya. Padahal sering ke mall ya. Iya, sering ke mall. Yang ini disebut dengan kontak pakai P. Kontak pakai P. Pria ya. Jadi untuk yang pria ini itu juga sama. Jadi begitu pakai metode kontrasepsi pria ini, itu ya sudah, itu nggak bisa dikembalikan lagi. Itu sampai selamanya. Nah, dalam hal ini tentunya melihat beberapa situasi. Kalau nggak sampai kepada unsur darurat, ya sebenarnya masih banyak yang pakai IUD, itu spiral kan, ada yang masih pakai implan gitu, yang ringan-ringan. Ya kalau ditanya untuk kontrasepsi pria ada. Ya tapi ini harus dilakukan yang betul-betul pada ahlinya, yaitu dokter. Ya, dokter kan. Kalau implan itu cukup ibu bidan. Ibu bidan, bidan desa seperti itu ya, Pak ya. Juga bidan kota juga. Juga ya. Tidak hanya bidan desa, kota juga ada ya. Oke, benar sekali nih Pak.
Boleh nambah, Mbak? Oke, lanjut Pak. Boleh nambah. Kalau tadi seputar masalah keuntungan atau kelebihan. Iya, keuntungan dan kelebihan dalam apa itu implan alat atau susuk kontrasepsi nih ya Pak ya. susu ini ya. Itu memang tidak mengganggu hubungan. Tidak mengganggu ya Pak ya. Maksudnya hubungan sini hubungan suaminya sama istrinya. Iya. Itu kan. Ada juga yang kadang itu ada alat juga yang mungkin agak ganggu waktu pemasangan yang disebut dengan AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Iya. Ya. Itu biasanya waktu pemasangan pertama yang dalam rahim itu, IUD itu hari misalnya satu minggu harus kontrol itu, harus kontrol sama ibu bidanya. Mungkin ada tempat atau posisi kan. Nah di situ mungkin agak waktu hubungannya agak terganggu dikit. Tapi kalau untuk yang implan tadi, itu gaspol. Ibu ini suka gaspol. Iya, gaspol. Nah, kalau boleh tahu nih Pak mengenai implan atau susuk KB ini mungkin ada efek sampingnya nggak nih Pak kalau ada yang menggunakan yang implan ini? Iya. Sebenarnya nggak ada efek sampingnya ya. Iya, cuman kadang-kadang itu ada apa namanya bukan kontradiksi ya, penyesuaian barang asing ke dalam tubuh. Apa itu? Hormon kan gitu. Ketika masuk ke dalam tubuh ibu-ibu itu kan masuk barang asing. Itu biasanya ada juga, tapi nggak terlalu begitu berdampak. Nah, antara lain yaitu ketika datang bulan setelah pasang susu, ya kadang datang bulannya itu ada yang semakin cepat, deras. Ya sudah itu mungkin ada lama kok nggak datang bulan lagi, akhirnya curiga, oh apa saya itu hamil gitu kan, tanda-tanda itu dari segi-segi efek sampingnya ya Pak ya. Efek sampingnya. Selain itu Pak ada lagi nggak? Saya cuma hanya dapat keluhan aja dari ibu-ibu. Kalau saya sendiri belum mengalami. Kan bapak-bapak ya. Iya, bapak-bapak ngalami. Antara lain ibu-ibu yang biasanya plos gitu ya. Cara menyampaikan tuh kita dengar. Kok ada, mohon maaf ini ada gemuk dikit gitu ya. Agak gemukan ya. Itu faktor KB tadi ya Pak ya. Pengaruh pada berat badan kan. Sering terjadi itu Pak dari masyarakat, mungkin kita sering mendengarkan nih. Mbak Renga sering mendengarkan Pak, mungkin gadisnya kurus tapi udah menikah gendut, katanya pengaruh KB nih Pak. Tapi Mbak Renga sendiri nggak tahu nih Pak, karena Mbak Renga nggak ada suami nih. Ya saya hanya bisa mendoakan cepat dapat. Gitu. Oke, amin. Sebenarnya ada Mbak Reka yang itu, yang tidak ngurusi efek samping berlebihan. Itu ada. Apa tuh, Pak? Kondom. Kondom. Mbak sudah tahu kondom? Enggak tahu nih Pak, tahu, sering ya? dengar aja nih Pak, tapi nggak tahu bentuknya. Kondom yang dimaksud memang tutup mic itu juga kondom ya. Okay. Ya, warna-warni. Taunya kondom itu yang untuk parfum baju. Iya, tapi ini alat kontrasepsi. Salah satunya adalah kondom. Kondom itu memang dipakai untuk bapak-bapak. Dan bapak-bapak itu ya. Jadi di ibu-ibu aman, salah satunya aman itu misalnya tidak terjadi efek perubahan badan, berat badan, terus mual juga tidak, gitu kan. Tidak ada efek sampingnya itu Pak ya? Ada. Aman sekali. Cuman ibu-ibu ketika bapaknya pakai kondom pada nggak mau. Tidak mau. Ya alasannya ya bermacam-macam. Bermacam-macam. Ya. Tidak bisa kita sebutkan ya Pak ya? Saya nggak berani nyebutin. Ya. Oke. Atau Ibu Marikot nih ada Bu yang bisa ditambahkan mengenai implan atau susuk KB ini Bu? Kalau implan sih biasanya ibu-ibu ya itu tadi kadang-kadang menstruasinya kan dia karena hormon jadi agak berubah ya Pak, kadang-kadang sedikit. Jadi
tidak mens, bahkan Iya. panjang nggak mens, maka jadi tapi karena KB mereka tidak khawatir kan. Terus tadi perubahan berat badan karena hormon tadi jadi Iya. mempengaruhi hormon mereka. Terus tuh kadang mereka juga merasa pusing, mual itu untuk tahap awal. Kalau sudah terbiasa biasanya tidak lagi ya Pak. Nah, kemudian efeknya adalah yaitu mencegah kehamilan, untuk obat-obat TBC, epilepsi, ayan itu bisa juga untuk efek sampingnya. Efek samping dari implan itu pencegahan kehamilan menurun apabila si ibu itu mengkonsumsi obat-obat TBC. Jadi kalau mereka ternyata punya penyakit TBC, kita alihkan lagi, tidak dianjurkan. Demikian juga kalau mereka ada IMS atau infeksi penyakit menular, seperti itu Mbak. Karena ada penyakit jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan implan ya, implan Ibu, karena ya? ada pengaruhnya. Ada penyakit yang lain ya Bu ya. Efektivitasnya akan menurun. Oke, jadi tidak berkepanjangan ya Bu ya aktifnya dalam menggunakan implan ini ya. Dan oke, terima kasih setia Radio Salam dimanapun kalian berada. Tentunya kita beri sejenak. Nantikan informasi selanjutnya tetap di 97,1 FM Radio Darussalam. 97,1 FM Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agropolitan Center Muara Belitung Kabupaten Musirawas. Oke, pendengar setia Radio Salam dimanapun kalian berada, masih semangat nih di pagi hari ini, tentunya masih bersama Mbak Rengga, dan tentunya kita masih ditemani oleh Ibu Maripap dan Bapak Sultani. Hai. Hai juga. Masih semangat ya Pak ya Bu. Musirawas mantap. Mantap, maju, mandiri dan bermartabat. Boleh nih Bu, mungkin mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekannya atau Bapak. Boleh Ibu dulu nih ya, boleh Bu. Sama-sama dulu. Assalamualaikum. Biar tambah semangat nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang semua buat rekan-rekan koordinator lapangan di kecamatan, petugas penyuluh KB di desa-desa yang saat ini sedang berjuang untuk percepatan penurunan stunting. Tetap semangat. Semangat selalu. Dengan rekan-rekan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk yang sekarang saat ini sedang melaksanakan pertemuan juga untuk percepatan penurunan stunting dalam rangka validasi data untuk tahun 2023 ini nanti. Dan kepada pimpinan kami, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, semoga tahun ini kita bisa mempercepat penurunan stunting seperti yang diharapkan pemerintah 14% di 2024. Wow, sayang ya Ibu salam-salamnya. Selalu menjaga kebersamaan dan tentunya selalu menjaga tim solidaritasnya Bu ya, agar segala urusannya selalu tercapai ya Bu ya. Soalnya Bapak Sultan ini, boleh nih Pak kami silakan untuk sapa-sapa nih Pak. Untuk timnya atau gimana nih Pak, atau keluarganya di rumah, biar tahu wah ternyata bapaknya lagi talk show nih ya di Radio Darussalam. Ya. Wah lemah sekali kayaknya bapaknya. Ya, habis minum obat. Abis, tapi kebawaannya ngantuk ya Pak ya kalau udah minum obat. Tapi alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Saya tadi Mbak mau berangkat sini, alhamdulillah mendapat wejangan-wejangan khusus masalah apa ini? Ya masalah MKJP. Wow. Yang memberi wejangan sehingga saya bisa ngomong ini adalah itu Pak Kepala Bidang Kepala Bidang KB Pak Dr. Andes Wirwansyah, yang tidak jemu-jemunya selalu membimbing saya. Iya, alhamdulillah terima saya. kasih nih untuk Bapak Kepala Bidangnya ya, Bapak Kabitnya nih ya. Ini kalau didengar oleh beliau aku malu, takut. Iya. Tapi ada Bu Maripah. Nah. Oke, kita lanjut nih ya Pak ya Bu ya, kita mengenai MKJP efisien dan aman ya. Nah Ibu, kita lanjut ya mengenai MOW atau metode operasi wanita. Nah selain itu Bu, tadi udah Ibu jelaskan ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, apa nih keuntungan metode tentang MOW nih Bu?
Oh ya, saya jelaskan lagi sedikit ya. Iya. MOW itu singkatan dari metode operasi wanita. Iya. Yang adalah untuk dilakukan untuk wanita yang sudah tidak ingin lagi punya anak biasanya. Jadi tapi mereka masih subur, anaknya sudah lebih dari dua atau lebih, jadi dia inginnya tidak punya anak, tidak menginginkan anak lagi. Jadi maka digunakan MOW ini. Biasanya umurnya 30 sampai 30 ke atas ya Pak ya. Iya. Kalau sudah 45 biasanya kita tidak pakai lagi MOW. Jadi ini namanya sterilisasi. Bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan mengikat atau memotong saluran telur kiri dan kanan. Dengan demikian sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Di mana keuntungannya itu aman dan sederhana, tidak ada efek sampingnya. Tidak mempengaruhi produksi ASI jika ibu itu masih menyusui, dan tidak mempengaruhi hormon karena kan dia sistemnya diikat atau dipotong, jadi tidak menggunakan apa-apa, tidak menggunakan hormon. Tapi inilah keterbatasannya di konseling karena tidak bersifat ini kan bersifatnya permanen, jadi kita perlu melakukan penjelasan-penjelasan tentang kalau sudah tidak ingin punya anak lagi, boleh pakai MOW. Tapi kalau mereka ternyata ada keinginan lagi punya anak, kita alihkan tidak dengan pakai MOW. Tetapi nih Bu, ketika atau ibu-ibu nih menggunakan MOW, tapi untuk tahun selanjutnya dia ingin punya anak lagi, bisa nggak nih itu Bu? Enggak. Biasanya nggak bisa lagi ya Pak, itu sudah steril, sudah dipotong kalau dipotong. Tapi ada yang diikat, tapi walaupun dia diikat juga biasanya permanen ya Pak ya. Yang lebih paham ini mungkin dokternya yang bisa menjelaskan, kita secara garis besarnya aja. Jadi ketika kita berumur 30 ke atas saat menggunakan MOW ini, untuk selanjutnya kita tidak bisa lagi nih ya Bu ya? Iya. Udah stop nih ya? Stop tidak punya anak lagi biasanya. Oke. Ada lagi Bu? Lanjut? Seperti itu. Iya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Zultoni juga nih. Gimana Pak? Udah masih semangat? Pokoknya semangat 45. Semangat 45. Iya. Karena dari tadi kita melihat suaranya, aduh gimana gitu, lembut banget. Mendayu-dayu. Apa lembut? Memang kebiasaannya atau memang lagi sakit sekarang nih suaranya Pak? Kelihatannya aja lembut. Kelihatannya aja. Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak mengenai NKJP yang udah kita jelaskan tadi, mengenai MOW, mengenai implan, menurut Bapak nih Pak ya, ada nggak nih ikhtiar menuju ke maslahatan umat nih Pak, atau tentang Islam nih Pak mengenai implan tadi Pak? Oh ya. Keluarga berencana ditinjau dari segi kemaslahatan umat. Umat itu ya kita umat juga. Umat manusia ya Pak ya. Memang dulu banyak orang bingung. Saya bertugas tahun 94 itu di daerah Terawas sana, yang mengalami seperti itu. Ya, para ulama kampung, nggak tahu ulama bukan, pokoknya kalau di sana tokoh agama di kampung itu menanyakan, ya berbagai macam alat kontrasepsi yang kami sosialisasikan kepada masyarakat di posyandu dulu, itu ya ada juga yang mengalami itu. Hukumnya bagaimana begitu? Hukumnya bagaimana? Menurut, karena di sana mungkin orang Islam semua kali ya. Nah, saya juga bingung. Akhirnya entah tunggu cak sehari lagi, saya bilang. Saya sekolah dulu semalam gitu. Sekolah dulu. Iya. Ternyata di dalam konsep kemaslahatan umat, maslahat itu baik, supaya kehidupan umat manusia itu baik, tidak jelek. Antara lain adalah di dalam hal sekup kecil, yaitu di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini, Mbak, kalau anaknya sehat, orang tuanya tenang apa tidak? Kalau anaknya sehat ya, jelas. Ya tenang. Yang kedua, kalau misalnya anaknya itu pendidikannya terpenuhi,
sehat enggak orang tuanya? Sehat dong. Nah, ini yang dimaksud dengan kemaslahatan umat. Ya jadi, ya jadi masyarakat itu diajak ber-KB ini dalam rangka biar hidupnya menjadi teratur. Masalahnya saya menyaksikan sendiri ada dulu, sekarang sudah mulai jarang karena petugas KB kan sudah tahun bertambah ya, banyak petugas yang mensosialisasikan tentang tujuan ber-KB. Itu ternyata itu kepada skup kecil di dalam keluarga menjadi teratur. Ada pulang dari motong parah dari kebun, ibunya kan ada juga, bukan satu dua, gendong anaknya di depan, yang gendong juga anaknya juga di belakang. Dan itu kalau kita lihat usianya tidak jauh, paling-paling usia selisih setahun. Iya, yang di belakang itu di pucuk, di atas keruntung itu, yang di depan yang kecil begitu. Dan menjumpai seperti ini, kita selaku bahwa di dalam agama ini kan membawa kepada yaitu perbaikan di dalam keteraturan keluarga. Antara lain karena anaknya nggak berjarak, repot nggak jadi ibu kira-kira? Repot banget Pak. Waduh, pusing nih. Iya. Mbak Renga ngebayangnya udah pusing nih Pak. Gitu. Itu makanya para ulama juga berdiskusi. Para ulama juga berpendapat masalah tentang program KB ini. Nah ternyata ulama-ulama tersebut itu mengatakan bahwa salah satu tujuannya adalah menjaga. Bahasa Arabnya hifzun. Ya, hifzun itu menjaga. Kalau ada orang hafal Quran, menjaga Al-Quran namanya hafiz Quran. Ya, tapi kalau untuk menjaga keturunan menjadi yang baik keturunannya, itu namanya hifzun nasli. Memperbaiki keturunan. Memang banyak caranya memperbaiki keturunan. Misalnya, maaf Ibu ya, saya itu tidak terlalu tinggi misalnya ya. Yang kedua saya itu agak hitam gitu kan. Ingin memperbaiki keturunan saya, cari yang putih tinggi gitu ya. Oh, dengan cara begitu memperbaiki keturunannya. Sebenarnya ya itu termasuk keren gitu. Oh keren ini ya. Rencana itu keren. Sama-sama yuk, Musirawas. Mantap. Jadi itu sebenarnya salah satu. Nah, antara lain apa itu KB ini juga salah satu. Memperbaiki jarak. Jarak. Bahkan kalau misalnya anaknya itu enggak teratur, disesuaikan dengan ekonomi dari penghasilan, tidak sesuai untuk mengatur anak ini itu dibenci itu. Betul. Makanya di Quran pun juga menjelaskan jangan kamu meninggalkan anak-anakmu sampai anak yang lemah-lemah. Uang sudah bisa pada belajar, punya bisa ini, punya skill ini, anak dia nggak bisa. Itu termasuk bakal meninggalkan generasi lemah. Generasi lemah. Gimana nih Pak kalau kita melihat kayak di lampu merah itu ada anak yang berumur 1 tahun udah ngemis itu Pak? Maksud KB antara lain ya itu berkeluarga. Miris sekali kalau melihatnya Pak ya. Iya. Nah, dipandang seperti itu berarti anak ini ya, anak ini kan kita lihat aja kasihan. Iya. Betul kasihan. Ibunya gendong sini satu, kecil-kecil semua. Di Al-Quran sudah jelas wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Nah itu. Jangan kamu meninggalkan keturunanmu nanti setelah kamu meninggal dunia, anak-anaknya itu telantar. Anak-anaknya pun juga tidak terawat. Tidak terurus. Ya, maka dari itu ini ada namanya hifdzun nasli. Hifdzun nasli itu adalah menjaga keturunan
maka program di keluarga berencana ini selaras dengan hibdun nafsi tadi selaras. Letak selarasnya di mana? Letak selarasnya bahwa ternyata dengan adanya KB ini anaknya tidak setiap tahun lahir. Jadi agak ditunda-tunda ya Pak ya. Ada selingan direncanakan. Namanya direncanakan, ada penjarangan. Ya. Dan dinamakan KB keluarga berencana. Ini Berencana ada itu. kalau Iya. dulu KB keluarga besar. Iya. Tapi kalau kita lihat dulu ya Pak ya, anaknya sampai 15 dia Pak ya. Wah iya. Banyak sekali. Berarti bapaknya kuat. Oke. Ibunya juga Tapi kuat. sekarang rata-rata anaknya 2 atau 3 nih Pak sekarang Pak. Iya, iya, iya. Oke, Karena kepengen anaknya berkualitas. berkualitas untuk masa depannya ya Pak ya. Betul, berkualitas. Oke Pak, selanjutnya untuk kedepannya nih Pak, harapan Bapak atau Ibu nih yang mengenai perempuan-perempuan yang harus mengalami penderitaan karena persoalan kesehatan reproduksi nih Bu, apa nih Bu? Mungkin karena dilarang ber-KB oleh suaminya, mungkin karena gagal dalam KB, ataupun karena terus-menerus melahirkan nih Bu. Nah apa nih Bu harapan Ibu kedepannya nih Bu, sebagai perempuan nih Bu? Iya, kita sebagai perempuan ya beda yang dulu ya. Iya. Kalau yang dulu kan kita biasanya manut. Manut kita itu apa Bu? ikut kata suami. Ikut suami. Nggak boleh ya? bantah, nggak boleh bangkang. Nggak boleh Mau suami bangkang. mau ke A, kita harus ikut Ikut ke A, A. ke B. Tapi sekarang sudah berubah ya zamannya ya. Sekarang Jadi udah berubah, ya. maksudnya di sini kita tetap sebagai istri ikut apa kata suami, tapi kita lihat apakah itu bermanfaat untuk kita ke depan atau tidak, seperti ini. Kalau di agama itu kan kita tidak boleh menolak suami ya. Iya. Walaupun di atas kuda pun kita harus ikut apa suami, maksudnya hubungan suami istri. Iya. Tapi kalau misalnya itu tidak direncanakan dan akan merusak, misalnya kita belum berencana untuk punya anak ya kita ladeni, tapi kan takut punya anak tadi, makanya kita rencanakan menggunakan alat kontrasepsi tadi. Jadi walaupun dimanapun juga bisa melayani suami ya Pak, tetap bisa menjadi istri yang soleha. Tidak membantah, tidak durhaka, kan nanti dicatat oleh malaikat kiri kanan. Jadi dengan menggunakan alat kontrasepsi ini, walaupun di dapur dimanapun juga kita akan tetap melayani suami. Tapi anak kita sudah kita rencanakan, kita punya anak berapa, 1, 2, 3, mau dijadikan apa. Jadi kalau sudah ada 1 berarti kita ikut tadi pakai implan 2 tahun, kita rencanakan lagi, ataukah mau 5 tahun. Jadi kita dengan aman bisa katanya itu bukan kita mencari anak tapi juga mencari enak. Iya, berencana itu sangat Berencana keren sekali. itu keren sekali. Kalau kita sudah terencana itu keren. Seperti juga ini ada firman Allah yang di Al-Baqarah ayat 187 itu ya. Iya. Yang artinya mengatakan mereka istri-istri adalah pakaian bagi suami dan kalian suami adalah pakaian bagi mereka istri-istri. Satu sama lain ibaratnya saling menutupi. Jadi saling. Jadi jangan sampai hanya karena takut hamil jadi tidak melayani suami. Apa salahnya kita menggunakan alat kontrasepsi mantap. Iya. Nah, menurut Bapak nih apa nih harapannya untuk kedepannya mengenai tentang KB ini Pak? Harapan kedepannya Pak? Harapannya adalah penurunan jumlah angka kelahiran. Iya, penurunan. Itu harapannya. Yang Harapannya. intinya begitu. KB itu metode cara-caranya. Gitu kan. Adapun yang masih agak belum paham, makanya ada namanya penyuluhan di setiap penyuluhan, desanya, di kota tadi ya. Di desa. Ya, korlap kita, penyuluh KB kita ada di semua desa itu ada. Selalu menjelaskan seperti itu. Mungkin kadang ada yang ada salah satu di kecamatan menanyakan hukum halal, apa hukum haram, apa hukum mubah, apa hukum makruh. Itu biasanya kita bantulah untuk menjelaskan. Aku sowan silaturahmi dulu, Pak Ustadznya itu siapa gitu kan, Pak Kiainya itu siapa. Kalau dia punya kitabnya ya saya juga punya gitu. Jadi alhamdulillah lama-lama kayaknya ya tadi
ternyata ketemu di satu kata hifdzun nasli. Ya, jadi untuk menjaga keturunan yang baik-baik, anaknya solih dan solehah, iya. sehat-sehat semuanya, Semuanya. dan tidak stunting, kan gitu. Iya. Bagus Benar loh sekali, sebenarnya. Pak. Di KB ini Masya Allah misinya itu banyak pahalanya sebenarnya. Misi-misinya banyak Betul, sekali. iya. Iya. Oke, 97,1 FM Radio Salami yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agrobulitasi Muarabli di Kabupaten Musi Rawas. Baik pendengar, itulah tadi materi kita mengenai NKJP efisien dan aman. Pendengar menit kita udah di 57 lepas dari 9 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, semoga informasi kita di pagi hari ini bisa menambah wawasan dan tentunya bisa menambah pengetahuan kita di pagi hari ini. Nah pendengar, tentunya KB itu keluarga berencana itu keren ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Baik pendengar, Mbak Renga bertugas pamit undur diri. Apabila ada salah kata, salah ucap, Mbak Renga mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.